Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Amaskan di acara podcast kami. Oke guys, pada episode kita kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa bersama Mas Kiban. Bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah untuk kabarnya baik mas. Ini pertemuan kita yang keberapa Mas ya? Kita udah ketemu ketiga kali ini mas, ketiga Iya. kali ya di Di podcastnya. podcast Itu. kami ya. Ya Dan benar. alhamdulillah kita berjumpa lagi. Ya. Kalau Alhamdulillah. kemarin kalau nggak salah Mas Kiban ini waktu masih mahasiswa S1 ya, dan Iya. sekarang masih naik ke jenjang berikutnya Mas. Iya mas, alhamdulillah mas, alhamdulillah mas. Oke Mas, bagaimana situasi saat ini yang bentar lagi kita akan melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November? Untuk sekarang ini adalah hari yang dimana masyarakat menilai, ya mas ya, menilai kepemimpinan yang baik ya di paslon-paslon yang ada di daerahnya masing-masing. Seorang masyarakat, kita sebagai masyarakat bisa menilai bagaimana kepemimpinan atau suatu visi misi seorang pemimpin yang akan kita coblos nanti mas. Iya. Ya gitu mas. Oke, sebelum kita berbincang jauh, mari kita tonton intro berikut ini. Baik Mas, kita akan berbincang ya Ya mas, siap. tentang kepemimpinan. Nah, bagaimana menurut Mas Kiban kepemimpinan yang baik? Baik ya mas ya. Untuk kepemimpinan yang baik, kepemimpinan itu adalah leader ya mas ya. Leader itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini untuk suatu lembaga yang kita pimpin tadi mas. Ya. Leader ini yang baik adalah bisa merangkul, bisa mengatur timnya di dalam lembaga tersebut mas. Ya. Bagaimana si leader ini mengajak atau merangkul suatu lembaga, suatu anggotanya di lembaga tersebut mas ya, gitu. Tugas leader adalah berat mas ya. Suatu keberhasilan suatu lembaga tersebut yaitu tergantung dengan leader ya, tergantung dengan leader yang dipimpin dalam suatu lembaga tersebut. Kalau leadernya tidak menguasai bagaimana suatu memimpin suatu lembaga tersebut, ya gitu. Suatu lembaga atau kemajuan suatu lembaga adalah tergantung dengan leadernya, gitu. Gitu mas. Lalu bagaimana cara kita ya sebagai masyarakat untuk memilih leader ya? Ya. Untuk Ya. memilih kriteria yang baik itu seperti apa? Baik. Untuk kita sebagai masyarakat ya, yang akan memilih suatu kepemimpinan, suatu pemimpin yang baik di tanggal 27 November 2024 yang akan mendatang. Ya, kita tinggal menunggu beberapa hari kemudian, ya Mas ya. Hari yang dimana hari tersebut adalah hari yang bersejarah, hari yang menentukan keberhasilan atau suatu pemimpin tadi Mas ya, gitu. Ya. Kita sebagai masyarakat harus menilai, harus menguasai visi misi yang ada di paslon tersebut. Iya. Gitu. Ya. Kita sebagai masyarakat harus memilih pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang harus bisa berkomunikasi yang baik khususnya Mas ya. Kenapa saya bilang begitu Mas ya? Ini adalah satu yang pertama, pemimpin harus bisa berkomunikasi.
Kenapa saya bilang begitu? Suatu kemajuan, suatu kemajuan leader atau pemimpin yang pandai berbicara itu bisa merangkul atau bisa mengatur atau bisa mengambil tindakan sebagai leader, sebagai pemimpin untuk kepada anggota-anggotanya tadi, Mas. Jikalau pemimpin atau leader yang tidak bisa mengambil keputusan yang baik, bagaimana suatu lembaga ini akan maju dipimpin sebagai leader ini, ya Mas? Iya. Tugas leader itu salah satunya adalah bisa berkomunikasi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas leader itu, Mas, bisa menguasai public speaking yang baik. Ya. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Pemimpin atau leader yang harus menguasai public speaking tersebut, ya, harus memiliki public speaking yang baik. Jikalau, ini adalah contoh kecil ya Mas ya. Iya. Jikalau kita berpidato di dalam suatu ruangan yang dimana kita berbicara di dalam ruangan tersebut dengan anggota-anggota bawahan kita, dalam artian anggota-anggota di dalam lembaga kita tersebut, ya. Suatu kemajuan seorang pemimpin adalah memiliki atau pemimpin harus anggotanya harus mendengar atau membuat anggotanya itu mendengar dengan pidatonya tadi. Banyak sekali kita lihat ya Mas ya. Sekarang ini pemimpin atau leader yang berbicara di depan, kebanyakan anggota di dalam lembaga tersebut banyak yang tidur. Nah, Itu permasalahannya Mas ya. Iya, banyak yang tidur, tidak mendengar pidato si leader tadi atau si pemimpin tadi. Nah, itu kita harus kuasakan seorang pemimpin itu. Itu yang kedua, Mas. Tugas pemimpin itu adalah merangkul, mengajak anggota timnya, ya, untuk mengatur strategi-strategi atau terobosan-terobosan yang kita pimpin. Itu sebagai tugas leader atau pemimpin di suatu lembaga tersebut. Ya. Itu Mas. Yang ketiga, sebagai leader, sebagai pemimpin harus banyak literasi dalam artian membaca. iya. Membaca. Ya. Bagaimana? Kenapa saya bilang membaca, Mas ya? Suatu pemimpin itu adalah harus menguasai wawasan-wawasan yang tinggi. Ya. Jikalau pemimpin kita atau leader kita tidak menguasai dalam kepemimpinannya, bagaimana lembaga tersebut akan maju? Ya, gitu. Kita kembali tadi bagaimana masyarakat menilai. Kita sebagai masyarakat harus menguasai atau harus mengetahui visi misi yang ada di paslon tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tadi komunikasi yang baik. Bagaimana suatu pemimpin, suatu leader ini menguasai berkomunikasi yang baik dengan orang-orang lain, gitu ya Mas. Yang ketiga yaitu mempunyai public speaking yang baik, ya, public speaking baik, pendekatan dengan masyarakat, mempunyai terobosan yang baik itu Mas, seorang leader atau seorang pemimpin tersebut, gitu. Dan yang menarik ini kan di masyarakat ini sudah tidak menjadi hal yang rahasia ya. Ya. Bahwasanya di masyarakat itu di dalam memilih pemimpin atau apalagi sekarang ya, itu ada yang bilang Mas, Ya. aku ini tidak bakal nyoblos kalau tidak ada duitnya Mas. Nah, bagaimana pandangan Mas sendiri? Untuk masyarakat khususnya ya, untuk kita menilai
pemimpin yang baik, suatu kemajuan daerah, itu tergantung dengan leader, tergantung dengan kepemimpinan. Ya, Iya. kita masyarakat ini adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat mencoblos atau mendukung suatu paslon yang baik menurut kita. Baik di visi misinya, baik di dalam berperilakunya, baik dalam suatu akhlaknya, baik dalam suatu mengambil kebijakannya, baik dalam mengatur atau merangkul suatu anggotanya. Gitu Mas. Kita lihat pemimpin yang akan kita dukung, artinya Mas ya. Kita dukung. Kita lihat dulu apa latar belakangnya. Iya. Iya. Apa yang pernah ia lakukan? Apa yang pernah ia membuat terobosan-terobosan sebelum menjadi atau mencalonkan dalam memimpin tadi, Mas. Iya, iya. Gitu. Itu yang harus kita nilai di dalam pemilihan di tanggal 27 November 2024 mendatang ini, Mas. Ya. Seorang masyarakat itu harus pintar-pintar menilai, harus pintar-pintar menilai pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang punya pemikiran-pemikiran atau terobosan-terobosan yang baik untuk kedepannya, untuk daerahnya, gitu Mas. Yang saya maksud dari yang berbicara tadi, gitu Mas. Ya, dalam artian bahwasanya sudah tidak zamannya lagi kita itu memilih itu ya karena ada duitnya. Nah, jadi sekarang itu yang kita lihat itu dari latar belakangnya, dari bagaimana visi misinya, dan hal tersebut mungkin bisa menjadi acuan kita untuk memilih pemimpin yang baik, Mas. Dan Mas mungkin ada quotes dari Mas sendiri dari leadership ini. Jadi kita seorang masyarakat ya Mas ya, tentu wajib untuk memilih pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang punya terobosan-terobosan yang baik, pemimpin-pemimpin yang punya visi misi untuk kemajuan suatu daerah kita. Itu yang pertama. Kenapa saya bilang begitu? Yang menikmati suatu daerah kita sendiri Mas ya, kita sendiri. Bagaimana kita kalau tidak memilih dengan visi misi yang baik, bagaimana kita ingin suatu kemajuan daerah tersebut? Ya, kasihan Mas. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Iya, benar. Ya, bukan waktu yang singkat. Waktu 5 tahun ini adalah yang sangat lama kita tunggu Mas ya. Bisa menyengsarakan kita 5 tahun ke depan Mas, kalau kita tidak memilih pemimpin-pemimpin yang baik atau pemimpin-pemimpin yang tidak tentu arah, visi misi yang ia pimpin ke depan gitu. Intinya pilih pemimpin-pemimpin yang bagus tujuannya, pilih pemimpin yang bagus untuk visi misinya, dan pilih pemimpin itu lihat dari latar belakangnya dan lihat apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia membuat terobosan-terobosan sebelum memimpin atau memberikan paslon atau menjadikan paslon ini untuk maju. Itu Mas. Ya. Terakhir ini Mas ya, perbincangan kita sudah di akhir sesi. Jadi menurut pandangan Mas sendiri di dalam pemilu nanti, termasuk Mas sendiri, apa nih bekal yang harus dibawa untuk ke pencoblosan nanti sebagai masyarakat lah? Ya, intinya kita mengajak mengajak masyarakat di sekeliling kita
Yang paling utama yaitu keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Kita sebagai mahasiswa khususnya Mas ya, kita harus bisa memilih pemimpin yang baik. Kita mengajak keluarga-keluarga kita, mengajak keluarga-keluarga kita untuk mencoblos pemimpin visi misinya yang baik atau yang lurus atau yang punya tujuan untuk memajukan suatu daerah tersebut gitu Mas. Itu adalah tugas kita untuk mengajak keluarga kita, saudara kita, tetangga kita atau orang-orang terdekat kita. Itu tugas kita Mas. Itu Mas. Ya, baik. Jadi tugas kita pada pemilihan nanti kita mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan pemilu pada tanggal 27 November nanti. Oke guys, kita sudah di ujung acara. Saya Muhammad Amaskan dan Saya Kiban Saan pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. bentar Mas ya.